hubungan dia dan kamu yang tak berujung. 6 Juni tahun 2025. Selanjutnya ada 9 koin dan the star. Ya. Dia menyadari ya kesalahan terbesar dia adalah meninggalkan kamu ya, berprasangka jelek terhadap dirimu. Ya, dia mulai menyadari betapa kamu begitu wise ya, begitu indah dan bijaksana. Dia merasa kamu memiliki energi spiritual yang begitu besar yang seharusnya ini ya dia perjuangkan kembali ya. Dia meminta maaf karena telah tidak percaya pada kamu ya. Saat ini dia ingin kembali pada dirimu. Dia tahu kamulah pasangan yang terbaik bagi dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun ya. Aku merasa saat ini dia ingin memperbaiki keadaan dan keuangan dia supaya dia merasa pantas untuk hidup bersama kamu ya. Karena ketika dia dan kamu bertemu, dia sedang mengalami masalah keuangan ya yang tidak pernah dia ceritakan kepada kamu. Dia sangat terobsesi ya untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang instan ya. Dia berpikir kamu tidak bisa membantu mewujudkan cita-cita dia di sini, tetapi prasangka dia begitu salah dan keliru ya. Ternyata kamu membuat dia sadar ya, untuk dia bisa menjalani kehidupan dia dengan ikhlas, dengan sabar dan menerima dirinya sendiri ya. Keinginan terbesar saat ini ya, rencana dia ingin kolaborasi dengan kamu. Dia tahu jika dia bekerja sama dan collab dengan kamu, dia akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Seperti itu ya. Aku merasa kamu berusaha untuk memaafkan dia dari jauh ya. Setiap hari kamu mendoakan dia ya, supaya ini ya dia sadar atas kesalahan dia kepada kamu yang sudah membohongi kamu dan menipu kamu ya. Bisa juga kamu ini sering membantu keuangan dia ya, mengorbankan dirimu untuk dia ya, tapi dia tidak pernah menghargai kamu ya. Kamu selalu berusaha untuk berpikir positif ya. Meskipun dia dan kamu berjauhan, kamu selalu mendoakan dirinya ya supaya dia sadar ya, sadar dan datang kembali pada dirimu untuk meminta maaf di sini ya. Kamu sering berdoa pada bintang-bintang, pada bulan ya, dan kepada Tuhan supaya dia sadar atas kesalahan dia ya, supaya dia menyesali perbuatan dia kepada kamu yang sudah membohongi kamu dan menipu kamu ya. Mungkin ada banyak dari kalian yang kehilangan kerjaan, kehilangan uang ya, merasa harga diri kalian diinjak-injak di sini. Ya, kamu berusaha untuk sembuh, kamu berjuang untuk memperbaiki keadaan kamu tanpa bantuan dirinya. Ya, dia tahu, dia sadar sebenarnya dia banyak berhutang dengan kamu yang belum dia balas di sini. Ya, dia mendoakan kamu supaya kamu hidup bahagia dan berkelimpahan karena saat ini dia tidak bisa memberikan apapun pada dirimu. Ya. Karena tekanan sosial di lingkungan dia yang begitu besar yang kadang dia ragu untuk berkomitmen dengan kamu. Dia pikir ya kamu tidak bisa membantu masalah dia gitu. Dia rasa hanya dirinya sendiri yang bisa menyelesaikan masalah hidupnya ya. Dan ekspektasi lingkungan sosial kepada dirinya ya. Seperti itu. Dia ini selalu berusaha untuk menampilkan personal branding yang sempurna ya. Sedangkan kamu ini sudah selalu bahagia. Kamu selalu menerima dirimu sendiri loh. Kamu tidak peduli pandangan orang lain kepada kamu. Itu perbedaan dia dan kamu yang sebenarnya ya. Dia selalu takut penilaian orang-orang terhadap dirinya ya. Sedangkan kamu tidak peduli pada pandangan orang-orang kepada kamu ya. Kamu ini selalu bahagia dalam keadaan apapun. Kamu memiliki kekuatan yang tiada batas ya. The Hermit dan Five of Pentacles. Nah, dia saat ini tidak tahu apa yang dia inginkan. Saat ini dia hanya membutuhkan ketenangan ya, makanya dia tidak mau terhubung dengan kamu atau dia memblokir kamu di sini ya. Saat ini dia tidak tahu apa yang dia inginkan ya. Saat ini dia lebih mendekat dengan Tuhan karena dirimu. Dia takut ya. Dia takut jika kesialan ini terus berjalan pada hidupnya ya. Dia butuh ini ya, butuh ketenangan ya. Kadang dia juga merasa dia ingin kembali pada dirimu ya.
Sepertinya dia merasa kamulah yang membawa dia ke jalan Tuhan untuk dia lebih mendekat ya, mendekat pada hal-hal baik ya. Mungkin bisa juga mengontrol ucapan dia ya, lebih banyak beribadah dan menghargai perbedaan orang-orang dengan dirinya. Ya, dia capek nungguin kamu di sini ya, dia capek berjauhan dengan kamu ya. Ternyata begitu menyakitkan berjauhan dengan orang yang sangat dia cintai. Kamu pun sama di sini, kamu lelah ya. Kamu lelah menunggu dia di sini, kamu capek ya, kamu merasa kehilangan dia, kamu bingung di sini antara rindu dan merasa dia hanya menyakiti kamu terus-menerus ya. Ya, dia mengabaikan kamu seperti orang tua kamu mengabaikan kamu di sini ya. Setiap kamu terhubung dia, kamu merasa terhubung dengan masa lalumu, masa kecilmu yang ini ya, tidak ada ini ya, kasih sayang gitu ya. Ada beban di sini di mana kamu merasa tidak ada yang peduli pada diri kamu termasuk orang tua kamu ya. Seperti itu ya. Kamu ingin membuktikan pada dirinya bahwa ya, bukan kamu tidak mau berkembang, tetapi memang ya, pola asuh orang tuamu semasa kamu kecil itu kadang membuat kamu salah membuat keputusan ya. Entah kamu terjebak pada hubungan percintaan asmara yang toksik yang selalu menyakiti kamu, atau kamu terjebak pada pekerjaan yang tidak kamu sukai yang membahayakan kesehatan kamu dan keselamatan kamu di sini ya. Kamu merasa ucapan-ucapan dia, pandangan dia ke kamu itu salah gitu. Kamu seperti ini ya karena keadaan di masa lalu kamu, karena rentetan trauma yang terjadi di masa lalumu ya, karena kesalahan pola asuh orang tuamu, bukan karena kamu tidak berdaya, bukan kamu tidak layak, bukan kamu tidak cerdas, tetapi karena pola asuh yang salah ya. Kamu tidak tahu apa tujuan hidup kamu saat ini, sedangkan dia ya berusaha untuk memperbaiki semuanya ya. Dia saat ini ingin tenang, makanya dia menjauh dari kamu dan kamu masih beban ya. Seharusnya dia dan kamu tidak bertemu ya. Kadang kamu menyesal, tapi kadang kamu juga bersyukur ya, karena dia mengajari kamu untuk kamu menerima keadaan kamu. 10 pedang dan Queen of Cup. Oh ya, dia meminta maaf guys. Dia meminta maaf karena ini ya, menyakiti kamu dan menghancurkan kamu. Dia tidak ada niat menyakiti kamu di sini. Dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu ya. Dia juga ingin bahagia, dia ingin kembali kepada kamu, dia ingin mendobrak pola lamanya yang terus-terusan membuat keuangan dia hancur ya. Nah, dia menjauh, tetapi dia selalu ada niat untuk kembali pada dirimu dan mengakhiri drama dia di sana ya. Dia capek di sini, dia selalu dikorbankan, selalu dibodohi banyak orang, dimanfaatkan banyak orang ya. Dia merasa menyesal meninggalkan kamu, sedangkan kamu berusaha untuk diam di sini. Kamu tidak lagi peduli dengan kehidupan dia, kamu tidak lagi peduli ya apakah dia kembali atau tidak. Tapi di sini yang aku lihat, kamu sangat-sangat mencintai dia ya, karena cinta kamu ini pure ya. Kamu hanya berharap dia bahagia dan menyadari semua kesalahan dia ya. Bukan karena kamu tidak rela dia dan kamu berpisah ya, tetapi cara dia memperlakukan kamu itu yang membuat kamu merasa tidak adil ya, menggantung gitu ya. Kamu diam tapi masih mencintai dia, sementara dia mencari cara untuk bisa kembali pada dirimu dan menghadapi orang-orang toksik yang terus-terusan menyakiti dia ya. Dia menjauh untuk kembali, dia menjauh sedang ini untuk dia mempersiapkan diri supaya dia merasa layak ya untuk hidup bersama kamu. Dia sedang memperbaiki, dia sedang melihat dirinya sendiri, apa sih yang perlu dia benahi, entah cara berpikir dia atau prasangka jelek dia kepada kamu ya. Dia ingin kembali kepada kamu, sedangkan saat ini kamu tidak lagi peduli apakah dia kembali pada dirimu ya atau berpisah selamanya ya. Kamu akan memiliki jabatan yang lebih mentereng di sini ya. Kamu dihancurkan untuk dipulihkan kembali, untuk menemukan jalan terang dan tujuan hidup kamu yang sebenarnya ya. Itu perasaan dia dan kamu, dan polaritas atau pergerakan dia dan kamu kedepannya juga ya. Semoga bermanfaat.